Hey ho Pop Gengs! Virus Corona. Siapa sangka wabah yang awalnya hanya menghebohkan negeri tirai bambu ini sekarang menjadi isu kesehatan global. Virus yang tadinya hanya menjangkit ribuan orang di Wuhan, kini menjangkiti lebih dari 2 juta jiwa di seluruh dunia ini, bahkan berubah menjadi ancaman ekonomi global. Isu krisis makin diperkuat dengan berbagai macam media yang memberitakan akan datangnya resesi global pasca corona. Resesi global akan terjadi 2020, dunia terancam mampu menekan perekonomian secara global. IMF dan World Bank mengkhawatirkan datangnya krisis keuangan global pasca pandemi ini. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apakah perekonomian negara kita juga bakal kolaps? Yuk kita bahas dalam DP Explore kali ini. Jika krisis dunia melanda, bagaimana Indonesia bangkit dan normal kembali? Sebelum membahas dampak ekonomi yang bisa diciptakan virus corona, kita kembali ke masa lalu untuk melihat krisis ekonomi parah yang pernah terjadi. Yang pertama, Panic 1907 atau Panik 1907 yang disebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap bank. Setelah itu, ada krisis moneter tahun 1998. Krismon 1998 dipicu oleh hilangnya kepercayaan investor pada mata uang Asia, yang membuat pasar saham Asia Tenggara terjun bebas. Pada saat itu, mata uang kita yang punya nilai tukar Rp2.000 per USD menjadi Rp16.650 per USD. Jadi, emang krisis yang ditimbulkan gak main-main. Selanjutnya, ada resesi hebat di tahun 2008 yang diawali dengan bangkrutnya Bank Lehman Brothers yang punya aset 600 miliar US dollar. Krisis ini menyebabkan 45% kekayaan global lenyap. Lalu, bagaimana dengan krisis ekonomi yang mengintai dunia kali ini karena wabah corona? Menurut Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgia, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 diperkirakan akan negatif. Padahal sebelumnya, pertumbuhan ekonomi global diprediksi mencapai 3%. Ini berarti, krisis ekonomi yang ada di depan mata kita akan lebih buruk dari krisis 2008 kemarin. Memburuknya perekonomian global karena virus corona juga dihubungkan dengan kondisi Cina yang menerima hantaman hebat. Perusahaan-perusahaan besar di Cina rata-rata mendapat kerugian sebesar 285 juta US dollar selama Januari hingga Februari 2020 ini. Alhasil, pertumbuhan ekonomi Cina pun terpuruk dan diprediksi dari 6% turun menjadi 4%. Ini yang terburuk sejak tahun 1978. Untuk Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri menyatakan kewas-wasan tentang perekonomian Indonesia. Pada pernyataan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menurun dari yang sebelumnya 5,3% menjadi 2,5%. Dan pada skenario terburuk akan menjadi negatif. Angka kemiskinan tentu akan bertambah, mulai dari 1,1 juta orang hingga 3,78 juta orang. Selain angka kemiskinan, jumlah pengangguran juga akan bertambah dari 2,9 juta orang hingga 5,2 juta orang. Mendengar potensi krisis tadi, tentu saja membuat banyak orang bergidik merinding. Jangan sampai peristiwa Krismon 98 terulang kembali. Potensi krisis ini tentu saja membawa Indonesia pada dilema yang berat. Karena sedikit salah langkah menangani corona, perekonomian Indonesia akan terjun bebas. Menteri Keuangan Sri Mulyani menitik beratkan penggunaan instrumen berupa APBN, APBD, hingga APBDes untuk mengurangi dampak virus corona. Nah, jika skenario ini berjalan lancar, maka perekonomian Indonesia diharapkan bisa pulih pada akhir 2020 ketika pandemi ini berakhir. Tapi berbeda dengan pendapat Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang menilai bahwa tanpa corona pun ekonomi Indonesia bakal tetap anjlok. Hal ini disebabkan hutang Indonesia yang sudah menumpuk
hingga 4.817 triliun rupiah. Jadi, kalau versi Sri Mulyani tambahan utang dari IMF bisa menyelamatkan Indonesia, Rizal Ramli malah mengatakan kalau utang tambahan dari IMF hanya akan memperburuk keadaan. Bahkan dari prediksinya, ekonomi Indonesia bakal anjlok jadi 4% dan akan turun hingga 2%. Jadi, kalau hal ini terjadi, kita harus siap dengan krisis berkepanjangan yang tidak kita inginkan. Nah, itu tadi potensi-potensi perkembangan ekonomi Indonesia kala corona ini. Menurut kamu, apalagi nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah krisis ini? Ceritakan jawaban kamu di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, Pop Gengs. Makasih udah nonton, bye-bye.